Bapak Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial. Juliari Peter Batubara ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Juliari Batubara tampak asing bagi sebagian rakyat Indonesia. Namun ternyata sosok ini punya posisi yang cukup gemilang di kancah politik. Ia dikabarkan kerap menduduki sejumlah posisi penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebelumnya, pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah I, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Ia pun tercatat pertama kali mulai terjun ke dunia politik sejak 2003 dan 2008 lalu sebagai anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan, lalu mulai menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum Partai pada tahun 2010. Sebelum berpolitik, Juliari lebih dulu berkutat di dunia usaha. Setelah lulus dari pendidikan di Riverside City College, USA pada tahun 1991 sampai 1995 dan Chapman University, USA pada 1995 sampai 1997. Juliari langsung bekerja dari posisi bawah di perusahaan ayahnya yang memproduksi pelumas pada tahun 98 lalu. Setelah itu, ia menduduki sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan lainnya. Ia bahkan sempat menjabat sebagai Direktur Utama di PT Arlito Perkasa Buana, PT Buana Energy, dan Komisaris Utama di PT Tridaya Mandiri. Selain bisnis dan politik, Juliari juga dikenal aktif di dunia olahraga dengan bergabung dan menjadi Ketua KONI Pusat Bidang Biro Promosi dan Pemasaran pada tahun 2007 hingga 2011. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia pada 2003 hingga 2011, Ketua Yayasan Pendidikan Menengah 17 Agustus 1945 pada periode 2003 hingga 2014, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia periode 2007 sampai 2014. Ada foto-foto jadul. Muda banget dulu ya. Iya. Sekarang Masih muda juga lah. Iya, tapi udah mulai putih-putih. Belum dicat. Berat banget kayak jadi menteri ya. Gimana? Berat banget jadi menteri. Ya, tapi kita harus enjoy lah. Harus enjoy lah. Tugasnya berat tapi harus enjoy lah. Sekarang bisnis total ditinggalin. Ya ditinggalin sama sekali. Serahin orang ya. Iya. Nggak boleh kan Pak? Nggak bisa. Sama sekali. Dari mulai dilantik sampai sekarang itu sekalipun belum pernah loh. Sekalipun. Ya kadang-kadang nanya-nanya juga. Iya. Tapi udah nggak bisa. Pak Helmi udah waktunya udah habis. Ya. Tersita habis apalagi Ya. begitu Pak Ari jadi menteri, corona datang dan Ya. Kementerian Sosial memang diharapkan. Apalagi di awal-awal ya. Oh iya. Dan kadang-kadang kan masih weekend juga kan kita harus kadang-kadang turun. Lihat kondisi di daerah begitu. Tapi dibawa fun aja. Dinikmati aja lah. Anak-anak protes nggak? Ini papa nih gara-gara jadi Nggak juga menteri sih. jarang di rumah. Saya suka ajak mereka. Iya. Anak saya 2 masih kecil. Kecil-kecil ya. Itu apalagi sekarang kan. Kan mereka kan online kan, virtual kan. Oh, jadi bisa dari manapun ya? Kalau udah selesai udah selesai sekolah tuh, mereka biasanya nyusul saya tuh ke kantor. Ke kantor? Iya. Jadi ya main aja gitu di kantor mereka, yang penting gak gangguin saya gitu kan. Jadi buat saya juga kayak hiburan. Jadi nggak stres gitu ya kan. Mereka duduk kadang-kadang kan anak-anak sekarang kan main game. Jadi ya dibuat ini aja lah, Pak Helmi, dibuat serius tapi santai. Jangan-jangan anaknya juga cita-cita mau jadi menteri ya Pak? Udah ngeliat bapaknya jadi menteri papanya. Ya, Pak Ari dulu pernah mimpi jadi menteri gak Pak? Enggak tuh. Kan Anda kan saya kenal jadi pengusaha. Sama sekali enggak ya. Iya. Sama sekali enggak ya. Bahkan lucu, anak saya yang paling besar tuh Yang laki? yang perempuan suka nanya. Perempuan? Dia bilang pakai bahasa Inggris gitu ya. Kadang-kadang suka bercanda. Pak, aku tuh sampai sekarang masih nggak percaya lah Papa jadi menteri. Underestimate ya. Bapak dibilang santai, Iya. otomotif. Iya. Ya. Dan beliau ini ya adalah dulu ketua asosiasi produsen oli dulu ya Pak ya? Ya, ketua harian. Ketua harian. Beliau punya banyak sekali perusahaannya energi dan juga saya tahu banget dulu pengusaha oli. Ya, makanya agak licin-licin juga. Gimana Pak? Apa menyesuaikan dari seorang pebisnis tulen dan kemudian Anda menjadi politisi ya?
aktif di partai, menjadi anggota DPR dan sekarang menjadi menteri. Gimana perubahan? Ya, saya kan sebelum jadi menteri kan anggota DPR ya. Ya, 2 periode gitu. 2 periode. Jadi Jawa mungkin Tengah malah, Jawa bukan Tengah melalui, bukan mewakili Sumatera Utara ya? Enggak, Jawa Tengah. Iya, oke. Jadi mungkin saya jadi tidak terlalu asing sekali dengan situasi Ya. pemerintahan begitu ya. Karena kan kami kan bermitra dengan pemerintah waktu di Ya. DPR. Ya. Ya, walaupun beda ya Pak Helmi ya. Di legislatif dengan eksekutif pasti Oke. ada bedanya ya. Oke. Ya transisi itu saya kira meminimalisasi kekagetan saya. Ya. Dari pengusaha, dunia usaha swasta, pernah di parlemen, anggota DPR 2 periode, kemudian jadi eksekutif di kabinet, jadi menteri. Jadi menurut saya mungkin di DPR itu, di parlemen itu semacam transisi buat saya. Oke. Sehingga saya lumayan sudah bisa adaptasi begitu ya pada saat menjadi menteri begitu. Karena kan kita memang sudah sering berhubungan dengan pemerintah pada saat di DPR. Jadi nggak kaget ya? Oh pasti kaget ada aja. Ada kaget juga? Iya ada kaget juga. Ya tentunya kan itu masuk ke satu dunia yang baru sekali ya. Iya. Dan masalahnya bukan hanya dunia yang baru Pak Helmi. Saya nggak ngebayangin sama sekali bisa di situ gitu ya kan. Tapi switching dari bisnis ke politik juga dipengaruhi karena orang tua kalau nggak salah di politik juga ya Pak? Ya mirip-mirip dengan ayah saya. Ayah saya juga Di partai juga? dia politik dulu. Politik Ya, dulu. Politik, bisnis. Tapi kalau menurut saya ya Pak Helmi Sambil, ya. Tadi Pak Helmi sampaikan, yang penting kita harus punya jiwa adaptif gitu. Ya. Ya kalau kita adaptif bisa menyesuaikan segera, jadi nggak terlalu masalah dan harus bisa mengakui kekurangan kita Pak Helmi. Jadi kadang-kala kan kita masuk ke satu tempat yang baru, kita terlalu ngotot keunggulan kita, kehebatan kita di tempat yang lain. Yang belum tentu. Ibaratnya nggak bisa move on gitu loh. Hmm. Yang belum tentu applicable di sini. Hmm. Jadi begitu masuk ke satu tempat yang baru, kita nggak bisa membawa kehebatan kita di tempat yang lain. Oke. Kita harus belajar lagi. Makanya waktu saya masuk di Kementerian Sosial, saya bilang dengan jajaran saya bilang kalian jangan ekspektasi yang bahwa saya itu tahu semua. Ya. Langsung dewan itu langsung gigi 5. Saya harus belajar juga dari Itu kalian. Pak Ari sampaikan ya? Oh saya sampaikan, Ya. terbuka. Jadi saya sampaikan begini. Kalau saya menanyakan pertanyaan yang mungkin kalian anggap bodoh, ya lebih bagus saya tanya. Sampai begitu? Oh sampai begitu, saya terbuka aja sama mereka. Jadi jangan kalian merasa saya langsung tahu banyak. Kita nggak pernah loh, kamu mau jadi menteri ini, kamu pelajari dulu ya 3 bulan. Kan nggak ada Pak Helmi. Tiba-tiba, ya kan? Kadang-kadang last minute ditentukan. Nah, kan nggak. Kalau kayak gitu mungkin kita udah langsung tahu, oh ini permasalahannya ini, solusinya gini. Mohon maaf, berapa jam atau berapa hari sebelum diumumkan Bapak diberitahu jadi Menteri Sosial? Harus saya kasih tahu ya? Oleh dong. Sekitar dari mulai di info itu sampai dipanggil ya, belum dilantik ya. Ya. 4 hari ya. 4 hari? 4 hari. Udah dikasih tahu posnya Menteri Sosial? Belum 4 hari itu. Oh belum. Pada saat dipanggil itu baru dikasih tahu. Baru kasih tahu. Posnya ini. Kemudian besoknya dilantik kan, ya udah. Wih, gila. Makanya nggak ada waktu kan. Jadi begitu masuk jadi menteri, ya saya panggil jajaran saya bilang saya juga akan belajar dari kalian juga. Oke. Jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu istilahnya tuh kaku begitu ya, atau ada jarak, kita relax saja. Oke. Pak Menteri, saya tahu Anda adalah seorang sport maniac. Nonton hampir semua cabang olahraga, kecuali sepak bola. Nggak juga sih. All American sport gitu ya. Baseball, American football, basket, ice hockey. Ya hoki. Ya. Gila banget dia Pak Menteri ya. Oh, mungkin, ya tadi Pak Helmi bilang maniak tuh. Maniac gitu. Saya suka sekali sports ya. Sport. Artinya Sampai pernah ngajak ibu katanya nonton ice hockey ya? mungkin kalau kena ya dulu bahkan juga kepingin juga tuh istilahnya jadi atlet ini gitu ya. Oh, waktu oke. masih muda. Tapi buat saya nonton sports itu selain hiburan ya. What do you learn? Competitiveness ya.
apa namanya, rasa bersaing Bersaing. dan confidence ya. Ya. Tapi memang- Building confidence. iya, tapi building memang- character. Supaya bisa kompetitif, you have to have confidence first. Wah. Dan confidence itu kan dibangun karena kita sering melakukan kompetisi. Bagaimana mungkin kita bisa punya confidence nggak pernah kompetisi? Mana mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang punya daya saing, Ya. tapi kita nggak pernah berkompetisi. Hmm. Kan di awang-awang aja. Confidence-nya kan itu di build up secara natural dengan seringnya kompetisi. Makanya saya sangat menikmati itu nonton apa namanya tuh ya, event-event olahraga itu sangat menikmati. Saya waktu di Amerika sampai sekarang. Kan sama juga. Sama lah. Tapi saya nggak sampai esoki, Pak. Karena paknya kecil banget gitu. Iya, susah Jadi kalau dilihat. nonton di TV itu sulit banget kemana bolanya gitu. Ke sana ya. Itu namanya pak ya, kecil banget. Sampai dulu saya ngusil, kenapa sih nggak digedein aja tuh? Tapi Dia bilang keras itu. gamenya akan berubah. Ya. Baik Pak Menteri, kita break kembali. Jangan kemana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.